hal yang sangat penting untuk merealisasikan komitmen Microsoft to empower Indonesia. Tapi sekarang setelah Indonesia Central Region available, kita mau maju ke tahap berikutnya to innovate in Indonesia. Para hadirin sekalian, Microsoft sesaat lagi akan mengangkat topik yang sangat menarik, tentunya becoming the frontier firm, Microsoft commitment to #innovate in Indonesia. Tanpa berpanjang kata, marilah kita sambut Presiden Director Microsoft Indonesia, Bapak Dharma Simaorangkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Metro Data Solution Day, apa kabar? Tepuk tangan dulu dong nih, waduh, ayo semangat ya. Thank you, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat untuk Metro Data Group ya. Amazing, 20 times ya Pak ya. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat Metro Data. Terima kasih Pak Susanto, Pak Syafril, Bro Alex, mana nih Bro Alex? Oh siap Bro Alex. Ada juga Mas Edwin, Pak Ira, ya, Mbak Titi, ya. Udah ya, udah. Saya harus absen dulu semuanya satu-satu. Petinggi-petinggi Metro Data Group. Teman-teman terima kasih pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat ke depan. Dan ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Microsoft. Jadi thank you tadi, keren banget penjelasan tentang agentic AI-nya dari Pak Susanto. Tadi saya bisik-bisik keren, teknologi savvy banget. Jadi teman-teman, you are in the right place, ya, you are in the right place, you are in the right moment, gitu kan. So we're going to talk a little bit about frontier firm, ya. Ini hasil riset terbaru dari Microsoft World Trend Index. What does it mean and how does it apply to you and how you can go there. So this is something that implementing the AI and the agentic AI itself. Okay? Ya. Yeah. Sebelum ke arah sana kita tahu bahwa kita perlu fundamental yang kuat. Ya, kita ngomong AI, kita ngomong frontier firm. Sebelum ke sana kita butuh foundation yang kuat. Tadi videonya sudah dijelaskan tentang data center Microsoft, tapi saya mau kupas sedikit lebih jauh why this matters ya. Infrastruktur cloud Microsoft is the largest in the world. Kita memiliki 70 lebih dari Azure regions seluruh dunia, 400 lebih data center dan fiber optik yang menghubungkan data center kita ada lebih dari 600.000 kilometer. This is significance. Dan kalau kita lihat ya, itu ada titik di mana Indonesia Cloud Region, Indonesia Central Region kita sebut sudah hadir dan operasional di Indonesia. Teman-teman, saya mau kasih lihat satu video. Sambil kita lihat ini, saya minta coba cari Wush, cari kereta Wush di gambar ini. Ada nggak? Kelihatan ya? Dapat ya? Oke. Itulah besarnya data center kita. Data center kita sudah operasional, jadi ini buktinya, ini bukan, tadi AI ya Pak ya, Pak gambarnya Pak Afan. Ini bukan AI, ini real video footage. 3 kali 9,6 megawatt di satu lokasi ini saja. And we are not done, we are not finished. This is the early stage and this is already live and all of you can access and have access to this data center right now. Kita make sure bahwa we will do 3 availability zones, jadi akan meningkatkan resiliency dari sisi latency, dari sisi governance, security. Data yang Anda simpan di Indonesia Central Region tidak akan diduplicate ke luar Indonesia. Itu adalah komitmen dari Microsoft, kecuali Anda yang meminta, kecuali Anda yang menginstruksikan untuk menyediakan availability. This is the size and the scale of the AI foundation that we bring to Indonesia, teman-teman. Nggak hanya itu,
Tetapi services yang kami bawa beyond your virtual machines, beyond your storage ya. Kita ada 3 tipe services yang available, foundational services, Azure Kubernetes, SQL, storage, Key Vault, VPN. Over 60 services already available today. Kita memiliki mainstream services ya. Dan sampai akhir tahun kita akan terus tambahkan. I have never seen this type of service acceleration availability in anywhere in the world. Dan yang terakhir ada specialized services. Azure AI Foundry, OpenAI, GPU, SAP RISE, Azure VM Solution, dan Fabric, semuanya akan segera hadir dan sudah hadir di Indonesia. Ini menjadi fundamental, hal yang sangat penting untuk merealisasikan komitmen Microsoft to empower Indonesia. Tapi sekarang setelah Indonesia Central Region available, kita mau maju ke tahap berikutnya to innovate in Indonesia. Teman-teman, oke. Boleh next ya? Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang sudah hadir di sini dan juga sudah menggunakan, ini nggak list penuh ya, ada banyak sekali seluruh industri dari telco, dari banking, financial services, mining, transportation, universities ya, termasuk juga global partner kami yang sudah hadir di Indonesia. Just for your information, waktu awal kita meluncing Indonesia Central Region, banyak sekali perusahaan-perusahaan global yang selama ini belum bisa beroperasional di Indonesia karena adanya keterbatasan data center, sudah mulai menjalankan bisnisnya di Indonesia dan install their services di Indonesia Central Region. Now, let's switch gear a little bit ya, talking about frontier firm. Ini apa sih? Jadi tiap tahun Microsoft menjalankan survei dan research yang kita sebut dengan World Trend Index Report. Dan ini yang muncul, the emergence of frontier firms. Apa itu frontier firms? Frontier firms itu tidak hanya perusahaan yang sudah menggunakan AI atau AI early adopters, tetapi lebih dari itu. Frontier firms adalah perusahaan yang menghadirkan new business process, yang merevamp business orchestration di dalam perusahaan mereka dengan menghadirkan agent digital. Digital agents yang bekerja sama dengan human agents melakukan tugas-tugas objektif-objektif yang baru. So, nanti report lengkapnya teman-teman bisa akses juga. Kita udah kenal dengan chart ini. Sebenarnya basically ada 4 hal kalau kita take back digital transformation ya, ada 4 pilar di mana kita bisa menggunakan teknologi untuk melakukan revamp. Yang pertama, bagaimana engage teknologi memungkinkan perusahaan dan karyawannya bekerja dengan lebih baik. Yang kedua, bagaimana perusahaan bisa reinvent customer engagement. Yang ketiga, bagaimana bisnis proses di perusahaan itu bisa dibentuk ulang. Dan yang terakhir, bagaimana perusahaan bisa melakukan inovasi dengan lebih cepat. Becoming frontier firms will help you to actually accelerate these 4 pillars. Oke, next ya. Nah, mungkin kita langsung aja boleh klik lagi dan klik lagi. Jadi ada 3 fase in becoming a frontier firms ya. Yang fase pertama yang sekarang kita sudah lakukan ya, teman-teman sudah lakukan sekarang. You are a human, you are an employee, and you have AI assistant to help you. Ya. Is there to help you, provide you with accurate information, menyediakan rekomendasi atau draft tulisan atau keputusan. But that's all the AI agent will do. Fase yang kedua, kita bilangnya human-led agents, di mana agen-agen ini akan tercipta digital agents yang akan menjadi your colleagues. Dan dia akan melakukan tugas yang diberikan oleh kita sebagai the agent boss gitu ya. Kita akan memiliki anak buah quote unquote yang akan bisa kita minta agent-agent ini melakukan tugas yang sederhana. Contohnya melakukan proses invoicing, mengecek akurasi kebenaran sebuah roadmap atau plan. Yang terakhir,
Fase yang ketiga adalah human-led and agent-operated, di mana Anda bisa memiliki multiple agents dan perintah dan instruction dari Anda akan dikerjakan oleh agent-agent ini. Kita lanjut. So maybe the question that you have in mind, apa sih bedanya dengan proses sebelumnya ya? Boleh diklik lagi. Kita udah pernah dengar dulu istilahnya namanya RPA ya, Robotic Process Automation. Dan kita juga udah mengenal dengan yang kita sebut dengan chatbot ya. Jadi agentic AI ini adalah evolusi di mana value yang diciptakan dari kehadiran agentic AI ini mengkombinasikan antara chatbot interactive capability dengan juga robotic process automation. Next please. Ya, sekali lagi. Ya. Jadi apakah itu working with a single AI agent, you as the human supervisor, atau you would have multiple agents. Di sini ambil contoh misalnya ketika Anda akan meng-onboard karyawan baru dalam perusahaan. Kalau RPA, dia hanya kita minta untuk input, ya, hire new employees information in the system. Chatbot, dia bisa nanya bantu karyawan baru, ini sih apa namanya, cutinya ada berapa, ya, pakaian resminya apa. Lalu ketika kita menggunakan single AI agent, dia sudah mulai mengambil action, order laptop untuk employee ini. Sampai ke yang finally, yang fase 3, bagaimana kita bisa melakukan onboarding 5 employees secara cepat. So you see this is actually a real nice evolution from the existing technology that you may have. Karena pertanyaan yang selalu ditanya ke saya adalah, so how does this all make sense? Yeah, it's actually just an evolution. So you need to know your existing systems, you need to know your existing business process, and then you need to integrate all of this one. Now, saya juga mau kasih contoh sebelum saya masuk ke sini topik ini. Teman-teman tahu ya, sekarang perusahaan banyak restrukturisasi, banyak fungsi yang dilebur, banyak fungsi atau organization chart yang dirubah. So, becoming a frontier firm is actually moving dari organizational chart ke workflow chart. Dari organizational chart ke workflow chart. Apa artinya? Kalau dulu kita punya organisasi tugasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Organizational chart. Tapi ketika ada perubahan, ada suatu unsur atau struktur yang hilang. Kita nggak tahu. Inilah yang ditutupi, yang dilengkapi oleh workflow chart. Di mana agentnya tidak akan hilang karena workflow untuk men-serve customer akan selalu ada di situ. So AI first differentiation is having agents as our new digital teammates in our companies, having Copilot sebagai user interface, and ultimately human ambition, business objective as the differentiation. Sebagai contoh ya, jadi we just 7 Agustus kemarin kita dengan OpenAI launching GPT-5, dan pada tanggal 7 Agustus itu sendiri kita sudah mengadopsi GPT-5 ke dalam berbagai macam Copilot yang kita miliki. Jadi Copilot Chat, M365 Copilot, dan seterusnya. Teman-teman, Copilot Chat ini sudah tersedia dengan GPT-5 capability untuk teman-teman semua. Jika Anda sudah memiliki subscription M365, this is without any additional cost. Dan satu hal yang kami jamin adalah security dari data-data Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya mau sampaikan juga, kita juga sudah membangun agent-agent dalam ekosistem produk-produk Microsoft. Baik itu researcher agent, analyst agent, atau skill agent. Ini yang menarik, yang facilitator AI agent ya. Ini no-to-land digital, teman-teman. No-to-land digital. Jadi you don't have to take notes, you don't have to record the meetings. Nanti meeting notes, follow up, task, dan yang lain-lainnya sudah bisa disediakan di facilitator agent. Interpreter agent, ya. Penerjemah digital, itu juga sudah akan ada dalam public preview sekarang. Jadi Anda bisa berkomunikasi dalam segala macam bahasa. Saat ini yang disupport baru hanya 9. Oke, waktunya agak cepat ya Pak ya. Jadi our own ecosystem, para partner-partner kami juga membangun agent-agent yang bisa diintegrasikan ke dalam Microsoft 365, dan juga
custom agents ya, yang teman-teman bisa gunakan. It's already pre-built yang Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Untuk membangun agent-agent ini, saya boleh minta 5 menit lagi? Boleh ya? Oke, thank you. Dari 2 macam tools yang kita miliki, baik itu Copilot Studio maupun AI Foundry, Anda bisa memilih. Kalau Anda adalah orang IT dan end user, Anda bisa menggunakan Copilot Studio. Ini adalah low code development integrated AI solutions, dan kalau Anda adalah developer, Anda bisa menggunakan AI Foundry yang lebih kompleks. Di AI Foundry itu sendiri tidak hanya GPT. Kita menyediakan 11.124 model. You can choose. Anda bisa pilih berdasarkan konteks, berdasarkan harga, berdasarkan kecepatan, dan juga domain knowledge yang dimiliki. Dan ini akan terintegrasi dengan baik in your Visual Studio GitHub atau dalam menggunakan Copilot Studio. So, I'm just going to continue. Ini sangat penting teman-teman semua, Bapak Ibu, karena you want to build agents that scale. Benar ya? Kan nggak mau cuman hanya saya mau coba-coba deh ya, pet project nggak mau. Karena your boss, our boss, the management executive will demand us to build a scalable agents. And to do that, you need to have a proper tool. Agent yang secured, yang ada governance, yang akan memiliki efisiensi dalam beroperasi, dan Anda harus bisa juga memonitor bagaimana how your agents are doing. Semua nilai-nilai ini sudah di-embedded baik di AI Foundry maupun di Copilot Studio. Now, oke, next boleh. Kita sudah melihat ini juga terjadi, dan ini contoh-contohnya ya. Kalau yang sederhana PayPal sudah menggunakan agent untuk IT dan HR support ya, untuk mengurangi reduce cost and workload. Nah, ini yang menarik nih. ABN AMRO menciptakan yang disebut dengan banking agents. Jadi banyak sekali ya kalau ada telepon ya customer perlu mengunlock debit card, mengubah change account, limits dan yang lain-lainnya. Itu sudah diterapkan agentsnya juga. Kalau yang pets at home juga agent untuk memonitor fraud detection. Jadi agent-agent ini sekarang sudah terjadi and it's a reality ya. Your boss, my boss, our executive will demand kehadiran agent ini yang tadi yang saya bilang secure, yang scalable, yang efficient yang operating efficiently dan juga akan bisa menghadirkan business efficiencies. Untuk itu semua kita sadar bahwa this is all coming really fast. Ya, jadi salah satu komitmen Microsoft adalah untuk meningkatkan dan upskilling Indonesian talents, dan melalui program kita Elevate Indonesia pertengahan tahun ini kita sudah mengempower 1,2 juta Indonesian with AI skills ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua belum, jangan khawatir, kita akan lanjutkan program ini. Dan saya juga mau berikan kudos, boleh next, kepada host kita pada pagi hari ini, yaitu grup Metrodata dan terutama untuk MII. It's been a very long-term pleasure for us. Kebetulan di Indonesia sama-sama Pak, kita 30 tahun, Microsoft di Indonesia 30 tahun, dan grup juga sudah MI-nya 30 tahun, tapi Metrodatanya 50 tahun ya Pak ya. Betul ya, jadi terima kasih. MII is our strategic partner in Indonesia. They have built the competence to deliver the solutions that I mentioned to you. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu, contact your MII representative about how they can help you to transform the AI. MII adalah Microsoft partner winner ya, sudah beberapa kali. Mudah-mudahan tahun ini menang juga ya Pak ya, belum kita umumkan. Nanti kita belum umumkan juga. Dan berbagai macam spesialisasi yang sudah dimiliki oleh MII dan Metrodata Group. Teman-teman, as a call to action, I would like to invite you, boleh? Ya, ada 2 program kita. Saya di tengah-tengah aja biar saya gak difoto. Ya, fotonya yang ini ada ini aja. Yang pertama Azure Accelerate, silakan klik di follow linknya, di sign up. How Microsoft can help you to accelerate your Azure migration and AI transformation.
Dan yang di sebelah kiri Elevate Indonesia, kita akan segera mulai juga untuk fiscal year kami yang baru tahun ini untuk bisa belajar tentang AI. Dan semua ini tidak berbayar. Terima kasih dan please join also our Microsoft Track session dan together with MEE. Thank you so much for today. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.